Malam hari ini kita melanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih di bab yang ketiga tentang sabar, babus sabr. Hadis ke-44. Atau kalau dari urutan babnya ini hadis ke-20 ya dari babus sabr. Insyaallah ada satu hadis ini yang kita ulas. Ini meskipun cukup panjang, ini kisah sebetulnya ya. Kisah tentang ujian yang Allah berikan kepada keluarga Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Ini Ummu Sulaim ini dahulu merupakan istri dari Malik bin Nadhr. Ini seorang musyrikin di masa jahiliyah. Ketika Islam datang, ini Nabi SAW diutus risalah Islam sampai kepada mereka. Ini Ummu Sulaim masuk Islam, tapi suaminya tidak. Ya. Jadi istrinya Ummu Sulaim masuk Islam, ya, suaminya tidak. Nah, suaminya ini marah, lalu pergi meninggalkan istrinya jauh, ya, dia pergi ke Syam sampai meninggal di sana. Nah, istrinya ini Ummu Sulaim itu punya anak namanya Anas bin Malik. Ya, makanya disebut Anas bin Malik karena ayahnya namanya Malik bin Nadhr. Jadi ini Anas ini yang meriwayatkan hadis ini. Di sini disebutkan wa an Anasin radhiyallahu anhu. Ini dia bercerita tentang ibunya. Nah, kemudian Ummu Sulaim ini menikah dengan Abu Talhah. Abu Talhah. Jadi Abu Talhah itu ayah tirinya Anas, suami dari ibunya. Nah, dari Abu Talhah ini lahir seorang anak. Seorang anak yang diberi kunyah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Abu Umair. Terkenal sekali itu hadis ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ungkapan beliau, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Ya. Jadi namanya Abu Umair, anak masih kecil. Jadi boleh anak kecil itu dikasih kunyah Abu siapa gitu boleh ya. Nah, termasuk ini putranya Abu Talhah dengan Ummu Sulaim, atau putranya Ummu Sulaim dari Abu Talhah. Berarti Anas ini bercerita ya dari Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana bunun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki, bahwa putra Abu Talhah atau Abu Umair ini sakit keras, sedang sakit keras. Fa kharaja Abu Talhah. Abu Talhah sedang keluar. Abu Talhah tidak di tempat. Ya, faqubidas sabiyyu. Lalu anak itu meninggal, ya, dicabut ruhnya. Meninggal. Ketika Abu Talhah sedang tidak ada di tempat. Falamma raja'a Abu Talhah, tatkala, jadi ceritanya tadi waktu dia anak ini sakit, Abu Talhah pergi. Jadi, tapi ketika pergi meninggal anaknya. Pulanglah ya, tidak lama kemudian pulang Abu Talhah. Falamma raja'a Abu Talhah qala, dia bertanya, ma fa'ala ibni, ya, bagaimana kabar anakku? Bagaimana dia? Qalat Ummu Sulaim wa hiya ummus sabi, berkatalah Ummu Sulaim, yaitu ibu anak itu, huwa askanu makan, dia dalam kondisi yang paling tenang. Ini bahasanya Ummu Sulaim ya. Dia belum mengatakan anaknya meninggal, dia tapi mengatakan huwa askanu makan, dia dalam keadaan yang paling tenang. Faqarrabat ilaihi al-'asha'a fata'asha. Ya, lalu Ummu Sulaim ini menyiapkan makan malam.
Suaminya pulang ya dari jauh, siapkan makan malam, ya, hidangan gitu ya. Kemudian makan malam. Summa asaba minha. Kemudian malam itu mereka melakukan hubungan suami istri. Falamma faragha qalat. Saat sudah selesai melakukan hubungan suami istri, istrinya berkata, Ummu Sulaim berkata, warus sabi. Mereka telah memakamkan anak itu. Bapak disampaikan bahwa anaknya sudah meninggal ya, bahkan sudah dimakamkan. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Saat pagi hari Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengabarkan kepada beliau tentang peristiwa itu. Faqal, lalu beliau bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "A'rastumul lailah?" Apakah kalian melakukan hubungan seksual malam itu? Pada malam harinya. Qala na'am. Abu Talha berkata, iya. Qal, beliau bersabda, beliau berdoa, Allahumma barik lahuma. Ya Allah, berkahilah, berikan berkah kepada keduanya. Ini kepada suami istri Abu Talha dan Ummu Sulaim. Fawaladat gulaman. Kemudian Ummu Sulaim itu melahirkan seorang anak. Faqala li Abu Talha, lalu saat sudah lahir anak ini, Abu Talha berkata kepadaku, yakni kepada Anas, periwayat hadis ini. Jadi ini ceritanya berarti yang meninggal itu saudara seibunya Anas. Ya, saudara satu ibu. Kemudian lahir anak lagi. Abu Talha berkata kepada Anas, ihmilhu hatta ta'ti bihin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bawalah anak ini sampai engkau datang ya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adiknya dibawa oleh Anas ya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atsa ma'ahu bitsamarat, dan dia ini Abu Talha membawakan ya, bersama Anas itu beberapa buah kurma. Ya, beberapa buah kurma. Faqal, lalu ya sampai kepada Nabi SAW, beliau bertanya, ama'ahu syai', apakah bersama anak ini ada yang lain? Qala na'am, Anas berkata iya ada, tamarat, yaitu beberapa buah kurma. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famadaghaha thumma akhadhaha min fihi faja'alaha fi as-sabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil beberapa buah kurma itu, mengunyahnya, kemudian mengambil ya hasil kunyahannya dari mulut beliau, lalu meletakkannya di mulut anak tersebut. Summa hannakahu wa sammahu Abdullah. Kemudian beliau mentahnik anak itu. Kunyahan kurma tadi itu diusapkan di mulut ya, dalam mulut anak itu. Wasamahu Abdullah, dan beliau menamainya Abdullah. Di anak yang baru lahir ini namanya Abdullah ya. Muttafaqun alaihi, ini hadis muttafaqun alaihi ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada tambahan dalam riwayat Al-Bukhari, wa fi riwayatil lil Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari, qala Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah maksudnya Sufyan bin Uyainah itu berkata, faqala rajulun minal ansar, ada seorang dari kalangan Ansar itu berkata. Jadi Ibnu Uyainah ini salah satu kalangan tabi'in ya. Di generasi setelah sahabat ya, ridwanullahi alaihim, kemudian generasi setelahnya lagi ya. Jadi tabi'in. Karena setelah sahabat itu namanya tabi'in, di bawahnya lagi namanya tabi'in. Nah, Ibnu Uyainah atau Sufyan bin Uyainah ini salah satu generasi tabi'in, salah satu rantai periwayat ya. Dalam riwayat Al-Bukhari dia menambahkan tentang ucapan seorang Ansor. Apa yang dikatakan oleh seorang Ansor ini? Fara'aitu tis'ata auladin
kulluhum qad qara'ul Qur'an. Lalu aku melihat 9 anak, semuanya mereka itu orang-orang yang mahir ya, membaca Al-Quran, mahir dengan qiraah Al-Quran. Yakni min auladi Abdillahil Maulud, yakni dari anak-anak Abdullah yang tadi dilahirkan itu. Jadi itu keberkahan ya, yang tadi didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya tadi kan Abu Thalha itu datang menghadap di pagi hari, menceritakan peristiwa itu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bertanya, apakah kalian melakukan hubungan suami istri malam itu? Dia menjawab iya. Lalu Nabi doakan ya, agar Allah berkahi, di Allahumma barik lahuma. Nah hasilnya itu anak dari situ. Ada anak yang lahir, dan dari anak ini turun lagi ya, ada 9 anak, berarti 9 cucunya Abu Thalha ini semuanya ahlul Quran. Nah, ini barokah ya, buah dari kesabaran mereka terhadap ujian yang Allah berikan. Ada riwayat yang lebih detail dalam riwayat Imam Muslim ya, wa fi riwayatil Muslim wa Ahmad ya, juga riwayat Imam Ahmad. Ini cerita versi lain lebih agak ada tambahannya ya. Jadi mata bunun li Abi Thalha min Ummi Sulaim. Ya, meninggal dunia putra Abu Thalha dari Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, lalu dia istrinya itu berkata kepada keluarganya, la tuhaddisu Abu Thalha bibnihi hatta akuna ana uhadditsu. Jangan kalian berbicara, jangan menyampaikan pada Abu Thalha tentang anaknya sampai aku sendiri yang menyampaikan itu. Jadi maksudnya dia minta kepada keluarganya agar tidak menyampaikan wafatnya Abu Umair tadi, ya, anak itu, ya. Karena di istrinya sendiri yang mau menyampaikan. Faja'a faqarrabat ilaihi asya'an fa'akala wa syarib. Lalu datanglah Abu Thalha dari perjalanannya, lalu dia istrinya menghidangkan makanan malam, ya, fa'akala wa syariba ya. Abu Thalha makan dan minum, qalat, lalu summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dzalik. Kemudian istrinya Ummu Sulaim itu berhias ya, berhias sedemikian rupa ya, sedemikian cantik ya, bahkan itu yang paling cantik dibandingkan yang sebelumnya. Istrinya ini berhias ya. Fawaqa biha, lalu malam itu ya dia melakukan hubungan seksual dengan istrinya ya, hubungan suami istri. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat. Nah, setelah istrinya ini melihat bahwa suaminya itu telah puas ya, sudah makannya sudah kenyang ya, hasrat seksualnya telah tersalurkan dan seterusnya, qalat, nah, dia berkata, istrinya berkata, ya Abu Thalha, wahai Abu Thalha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum ayyamna'uhum. Ini kalimat pertanyaan yang bagus sekali. Ini menunjukkan betapa cerdasnya Muslim ini. Dia berkata, wahai Abu Thalha, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Law anna aqwaman, seandainya ada kaum a'aru 'ariyatahum ahla bait, dia meminjamkan sesuatu kepada satu keluarga. Fatalabu 'ariyatahum, lalu mereka pemilik barang itu meminta ya, barang yang dipinjamkan tadi. Alahum ayyamna'uhum, apakah boleh bagi penghuni rumah itu untuk mencegah, untuk melarang, untuk berkeberatan terhadap itu? Qala, lalu Abu Thalha berkata, la, tidak ada alasan bagi orang yang dipinjami untuk berkeberatan mengembalikan ketika pemiliknya meminta. Gitu. Faqalat, lalu istrinya berkata, fahtasibnaka, maka begitulah putramu. Ya. Begitulah keadaan putramu. Jadi seakan Ummu Sulaim itu ingin mengatakan, sebagaimana tadi pihak yang dipinjami tidak berkeberatan mengembalikan ketika pemiliknya meminta, maka sepatutnya kita pun demikian.
bahwa anak yang merupakan titipan dari Allah Ta'ala itu pemiliknya meminta kembali. Ya, gitu. Ya. Dan suaminya sendiri yang bilang tadi bahwa tidak boleh ada keberatan, tidak boleh menghalangi, tidak boleh marah. Ya. Kurang lebih gitu maknanya. Qal, lalu Anas melanjutkan lagi kembali, faghadibah. Ternyata Abu Thalhah itu marah. Sempat marah Abu Thalhah saat itu. Ya, apa yang dia katakan? Tsumma qala, kemudian dia berkata, taraktani hatta iza talattahtu tsumma akhbartani bibni. Ya. Engkau membiarkan aku, artinya tidak menyampaikan hal itu kepada aku sebelumnya, ya, sampai engkau membiarkan aku melakukan hubungan seksual, kemudian baru kamu kabarkan tentang anakku itu. Jadi agak marah ini ya Abu Thalhah. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kan. Lalu Abu Thalhah pergi sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia kabarkan hal itu, apa yang terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ya sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini mendoakan. Redaksinya agak berbeda di sini ya. Di sini disebutkan barakallahu fi lailatikuma. Ya, semoga Allah memberi keberkahan. Ya, apa nih? Semoga Allah memberkahi malam ya kalian berdua. Semoga Allah beri berkah kepada malam ya kalian berdua. Qal, lalu Anas ya bercerita lagi, melanjutkan ceritanya. Singkat cerita, fahamalat, hamil istrinya ini, Ummu Sulaim hamil. Dan ketika mau melahirkan itu, ini mereka sebetulnya dalam perjalanan ya. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang safar, dan Ummu Sulaim ini juga ikut dalam rombongan itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yatruquha turuqan. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi Madinah, pulang dari safar, itu tidak mendatanginya di malam hari. Itu kebiasaan Nabi SAW. Ya, jadi tidak biasa Nabi itu pulang dari safar malam hari. Ya, itu hikmahnya juga ya, karena istri lagi istirahat ya, anak lagi istirahat dan sebagainya. Nabi itu tidak biasa pulang di malam hari. Mereka biasanya rombongan ini biasanya masuknya di pagi hari. Nah, sama juga dengan ini ya. Fadanau minal Madinah. Mereka berada di dekat Madinah, tidak masuk ya. Belum masuk, rencananya besok ya. Kemudian fadarabahal makhat. Lalu datang rasa makhat itu rasa ingin melahirkan. Jadi kalau wanita itu mau melahirkan kan ada rasa nyeri, rasa sakit ya. Ada pembukaan lah ya, mau melahirkan. Fahtabasa 'alaiha Abu Thalhah. Lalu Abu Thalhah itu tertahan menunggu istrinya ini karena sudah mau melahirkan. Wa antalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal ya, lalu Anas kembali berkata, yaqulu Abu Thalhah berkata, innaka la ta'lamu ya rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala wa qad ihtasabtu bima tara. Ini dia berdoa, ini Abu Thalhah ya. Sungguh mengetahui wahai Rabbku bahwasanya aku itu sangat menyukai keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau keluar, dan masuk atau datang bersama beliau ketika beliau kembali. Jadi maksudnya Abu Thalhah itu dia sangat ingin bersama mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam
perginya, pulangnya, ya, dan seterusnya. Wa qad ihtasabtu bima tara, ya. Sungguh aku tertahan, ya, sebagaimana yang kau lihat. Jadi tertahan karena istrinya tadi tidak bisa ikut, ya, karena sudah mau melahirkan. Ini istrinya luar biasa, ya. Jadi istrinya itu berkata, taqulu Ummu Sulaim, ya, berkata Ummu Sulaim, ya Aba Talhah, ma ajidul ladzi kuntu ajid. Aku, kata istrinya, ya, wahai Abu Talhah, aku ini tidaklah aku mendapati, ya, ma ajidul ladzi kuntu ajid. Tidaklah aku mendapati apa yang pernah aku dapatkan. Maksudnya dia itu ingin mengatakan bahwa dia itu tidak merasa sakit seperti sakitnya orang mau melahirkan. Dia menghibur suaminya, ya. Itu adalah aku mendapati apa yang biasanya aku dapatkan. Maksudnya kalau dahulunya itu mau melahirkan itu sakit, ya. Ini tidak sakit, ya. Seakan dia mau bilang gitu, padahal sebetulnya sakit ini. Ya, dia katakan itu kepada suaminya sehingga suaminya itu tidak khawatir, tidak perlu menunggu. Ya, intalik, ya, berangkatlah engkau, ya, karena dia tahu suaminya ini sangat ingin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rombongan itu. Nah, fantolakna, lalu berangkatlah kami. Bukan juga istrinya ditinggal, maksudnya berangkat bareng, ya. Karena kan tadi berhenti mau melahirkan, kan suaminya khawatir ini kesakitan, jadi berhenti dulu, tidak ikut rombongan. Tapi karena istrinya mengatakan seperti tadi, akhirnya berangkat. Wa darabahal makhadu hina qadima. Nah, itu betul-betul mengalami sakit, ya, karena mau melahirkan ketika mereka masuk, ya, datang ke Madinah. Fawaladat gulaman, lalu lahir, ya, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Faqalat li ummi, lalu berkatalah kepadaku ibuku. Ini Ummu Sulaim itu berkata kepada Anas, kan Anas ini kan ibunya juga, ya, anaknya Ummu Sulaim juga. Cuman dari Malik bin Nadhr tadi. Apa yang dikatakan ibunya? Ya Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taqdu bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menyusuinya seorang pun sampai engkau membawanya pagi-pagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gini, kebiasaan mereka, ya, kultur orang Arab saat itu sejak pra-Islam itu ada yang namanya ibu susu. Apalagi kadang-kadang kalau habis melahirkan itu ada yang kepayahan. Jadi itu kultur mereka sering cari ibu susu. Nah, itu pesannya Ummu Sulaim ini, jangan ada yang menyusui anak ini sampai kamu membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma asbahah tamalat, ya, falamma asbahah saat pagi hari, ya, ihtamaltuhu, aku membawanya, ya, membawa anak, ya, bayi itu. Fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zakarat tamam al-hadis, dan dia menceritakan kelanjutan hadis bagaimana awal tadi, ya. Jadi ada tambahan dari sisi itu, tapi kelanjutan hadisnya sama dengan tadi, ya. Dibawa anak itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberi nama, ya, mentahnik, memberi nama, namanya Abdullah. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, ada cukup banyak, ya, ibrah yang bisa kita petik, ya, dari hadis ini, ya, dari kisah Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Ya, yang pertama tentang sesuai topik kita ini tentang kesabaran keluarga ini, ya. Yang sekali lagi yang namanya bersabar atas musibah itu tidak menafikan kesedihan. Sedih itu, ya, itu manusiawi, ya. Bahkan tadi kita sempat baca ada fragmen Abu Talha itu agak marah, bukan marah karena musibahnya, tapi marah karena istrinya menyampaikan dengan cara seperti itu, tidak dari awal, ya, tapi, ya, dia melakukan dengan cara seperti tadi. Jadi itu manusiawi, ya. Tapi kesabaran mereka inilah yang kemudian patut untuk menjadi ibrah bagi kita, ya. Jadi mereka datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan itu. Ya, Abu Talha datang menceritakan itu dan Nabi SAW mendoakan. Ya. Ini juga pelajaran bagi kita, ya, minimal kita memberikan penghiburan kepada orang yang terkena musibah. Ya. Minimal kita mendoakan. Ya. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan itu sebagai wasilah kebaikan. Ya.
karena memang yang namanya musibah ya, apalagi ini anak yang sangat dicintai, itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan ya, kita bisa bersabar dengan kondisi semacam itu. Tapi ini yang juga luar biasa, ikhwafillah, kita bisa belajar juga dari sikap Ummu Sulaim. Ini luar biasa ya, dia bisa menampik ya kesedihannya di hadapan suaminya ya. Bahkan dia hidangkan makanan yang lezat, dia berhias ya untuk suaminya dan seterusnya. Itu tidak sembarangan ya, bisa seperti itu. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bagi muslimah itu ya, memang berhiasnya itu berikanlah hiasan terbaik itu untuk suami ya. Nah, di antara penyakit sebagian muslimah kita di masa sekarang ini, justru berhiasnya itu kalau keluar rumah ya. Sementara ketika di dalam rumah penampilan pas-pasan. Nah ini kurang bagus ini sebetulnya. Justru kalau mau berhias ya, mau berhias yang menakjubkan itu ya di rumah. Justru keluar itu ya biasa-biasa saja ya. Jangan justru orang luar yang ditampilkan yang apa itu ya, yang luar biasa, yang ekstravagansa justru di luar ya, tapi di dalam pas-pasan ya, ala kadarnya. Nah, itu kan kurang baik ya. Kita bisa berkaca pada peristiwa Abu Thalhah dan Ummu Sulaim ini ya. Ya memang, dan itulah kebiasaan para sahabiyat ya, para sahabiyat. Dan sering itu sahabiyat itu suaminya pulang ya dia berhias gitu, menawarkan apakah suaminya ingin melakukan hubungan seksual atau tidak. Kalau tidak mereka ya, kalau iya mereka akan melayani dengan sepenuh hati. Kalau tidak ya nggak apa-apa gitu ya. Apalagi ini suami baru pulang safar ya, dari perjalanan jauh ya, bisa saja saat safar itu dia melihat hal-hal yang lain. Nah ini penting, dia disadari oleh kaum wanita ini ya. Hati-hati kalau suami itu keluar kemana-mana, itu berarti dia bisa saja melihat yang banyak ya. Apalagi di zaman yang penuh fitnah sekarang ini ya, wanita-wanita yang berhias di luar itu banyak ya. Apalagi di masa sekarang ya. Nah itu keteladanan yang dicontohkan ya. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, juga kita bisa belajar dari bagaimana menyampaikan kabar itu dengan talattuf ya, talattufu fil ikhbar, jadi berlemah lembut dalam menyampaikan berita ya. Suatu berita itu ya pasti ini berita yang apa ya, shocking juga namanya, shocking apa namanya, bisa mengguncang kabar ini kan. Tapi Ummu Sulaim itu bisa memilih ya, bentuk penyampaian yang lembut. Bahkan tadi dia berikan kalimat apa namanya, permisalan yang luar biasa. Gimana kalau ada yang punya barang minta minta barangnya untuk dikembalikan, itu kan permisalan yang luar biasa. Yang ini betul-betul menyadarkan kita hakikat harta itu, hakikat anak, hakikat jabatan, dan hakikat apa yang kita rasa milik kita itu kan sebetulnya titipan. Dan ini kan sebetulnya buah dari ungkapan kalimat istirja itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini, jangankan anak kita, jangankan harta kita, jangankan pangkat jabatan, bahkan kita sendiri pun itu milik Allah ya. Dan kita akan kembali jangankan mereka, kita sendiri pun juga akan kembali. Dan karena akan titipan ya, yang ketika yang punya datang minta, kan tidak pantas kita berkeberatan ya. Saya sering kasih ilustrasi itu begini, misalnya ya, ini menjelang mudik ya, hari raya, ada tetangga kita pulang kampung, dia datang ke kita ya, mohon maaf Bapak, ini kami kendaraan tidak bawa, ada di rumah, tapi di rumah tidak ada orang ya, apakah boleh kami menitipkan kendaraan di rumah Bapak? Nah, kita sebagai tetangga yang baik, kita mengiyakan, silahkan tetangga titip kendaraan, mobilnya di rumah. Singkat cerita, 1-2 pekan selesai mudik, balik lagi, dia datang mau mengambil yang dititipkannya tempo hari. Sebagai orang yang menyadari hakikat titipan, tidak mungkin kita menahan-nahan itu. Silakan Pak ya. Ini kalau kita paham betul hakikat titipan itu ya, justru keliru kalau kita merasa berat, tidak boleh, ini punya saya, ini bahaya ya.
Makanya perlu menyadari hakikat harta itu sebagai titipan, hakikat jabatan, anak, istri, semuanya itu titipan. Nah, ketika kita menyadari ini, maka ketika Allah memanggil mereka, kita ikhlas. Sebagaimana kita ikhlas tadi mengembalikan barang titipan yang pemiliknya meminta kembali. Tidak ada keberatan. Yang repot itu, yang membuat kita berat hati itu kalau sudah kita merasa kita yang punya. Itu kendaraan saya, tidak boleh diambil, ya, dan seterusnya. Tapi kalau menyadari itu titipan, pemiliknya minta, ringan sekali hati kita, silakan. Ya. Nah, demikian tadi ungkapannya Ummu Sulaim itu, kurang lebih seperti itu. Ya, yang punya datang minta, bagaimana orang yang meminjam itu, apakah boleh menahan? Tidak. Abu Talha sendiri yang bilang tidak boleh menahan. Tidak boleh ada keberatan dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk kalimat yang luar biasa, ya. Tidak sembarang wanita bisa menyusun bentuk seperti itu yang bisa membuat suaminya itu menerima wafatnya putra mereka, ya, dengan seperti tadi, ya. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, kita juga dari sini bisa belajar bagaimana kecintaan para sahabat ridwanullahi alaihim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persoalan mereka datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai Abu Talha sebetulnya agak kurang serap dengan apa yang dilakukan oleh istrinya pun, lihat, bukan ngamuk-ngamuk dan sebagainya, tapi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan itu. Dan memang dapat solusi yang luar biasa, kan? Yang menghilangkan kesedihan dia. Ini apa? Doa keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah beliau yang mendoakan itu, ya tidak perlu ragu lagi. Dan betul buktinya tadi, ya, sebagaimana diceritakan oleh seorang dari Ansor itu, Abu Talha sudah wafat. Kan sudah generasi tabi'in ini yang cerita ini, ya. Atau Sufyan bin Uyainah itu bisa jadi paling jauh dapatnya dari tabi'in generasi atasnya, kan. Berarti sahabat itu sudah kemungkinan Abu Talha itu sudah wafat. Dia tidak lagi melihat, ya, generasi-generasi setelahnya, tapi ternyata, ya, bukan hanya diganti dengan anak yang bernama Abdullah itu, tapi juga diberikan keturunan yang ahlul Quran. Ini luar biasa. Makanya juga, ya, sekali lagi ikhwafillah, kita jangan meremehkan yang namanya barokah, keberkahan. Itu penting sekali, ya. Kita itu kadang meremehkan keberkahan. Ya. Padahal keberkahan itu luar biasa, ya. Para ulama disebutkan barokah itu apa? Ziyadatul khair. Terus bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Awalnya mungkin sedikit, tapi karena Allah tambahkan kebaikan demi kebaikan, akhirnya dia banyak berlimpah. Abu Talha hanya lihat 1 anak, tapi dari situ 9 lagi lahir, ya, dengan generasi yang berkualitas, ya. Demikian, ya, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, mudah-mudahan bisa kita ambil ibrahnya, ya. Sekali lagi ini pesan penting tentang kesabaran. Ada buah dari ujian yang Allah berikan yang itu baru bisa kita dapatkan ketika kita menyikapinya dengan penuh kesabaran. Kita mungkin tidak tahu buahnya sekarang. Bisa jadi buahnya baru Allah berikan bertahun-tahun kemudian, bahkan di generasi mendatang, ya. Wallahu a'lam bishawab.